Selamat datang di Quotes Kristenku, tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan damai dalam hadirat-Nya. Di sini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, menggali maknanya untuk kehidupan sehari-hari, dan membiarkan firman Tuhan membimbing langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Anda. Mari kita buka hati kita, dengarkan suaranya, dan biarkan firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan penuh inspirasi lainnya. Sekarang mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. Salam sahabat terkasih, renungan kita malam hari ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menegaskan betapa besar kasih Allah kepada manusia dan Dia memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk selalu mensyukuri kasih Allah dan percaya kepadanya. Karena hanya melalui Yesus kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mazmur 23 ayatnya yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur ini menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik, yang memelihara dan menyediakan segala kebutuhan kita. Kita diajak untuk percaya sepenuhnya kepadanya, karena Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan akan selalu mencukupi kebutuhan kita dengan kasih dan perhatiannya. Ayat ketiga, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Dalam kehidupan kita sering menghadapi tantangan dan kesulitan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, karena dengan kekuatan yang diberikan oleh Kristus, kita mampu menghadapi segala sesuatu. Keyakinan ini memberi kita keberanian dan kekuatan untuk terus maju apapun situasi yang kita hadapi. Ayatnya yang keempat, Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Renungan ini memberikan penghiburan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruknya, berada dalam kendali Allah. Dia bekerja melalui setiap peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asalkan kita tetap setia dan mengasihinya. Ini mengingatkan kita untuk selalu melihat segala sesuatu dari perspektif Allah yang lebih luas. Ayatnya yang kelima, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Renungan ayat ini mengajarkan prioritas di dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Allah dan kehendak-Nya sebagai yang utama, segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam iman, mengutamakan hubungan kita dengan Allah di atas segala hal lainnya. Kitab berikutnya Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Renungan ini, Allah memiliki rencana yang baik untuk setiap kita. Rencana yang membawa damai sejahtera dan pengharapan. Meskipun terkadang kita tidak mengerti jalan hidup yang kita lalui, kita dapat percaya bahwa Allah memiliki masa depan yang penuh harapan bagi kita. Ini memberikan kita kekuatan untuk terus maju dengan penuh keyakinan. Kitab Amsal ayat 3. Kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Renungan ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya pada pemahaman kita sendiri. Ketika kita mengakui Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita, Dia akan membimbing kita dan meluruskan jalan kita. Ini adalah ajakan untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Kitab Efesus 2 ayatnya ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Renungan keselamatan adalah hadiah dari Allah, bukan hasil usaha kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membeli keselamatan. Itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Ini membebaskan kita dari tekanan untuk memenuhi standar yang mustahil dan mengarahkan kita untuk hidup dalam kasih karunia dan rasa syukur. Kitab 1 Petrus ayat yang ke-5 sampai 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kita seringkali terbebani oleh kekhawatiran dan ketakutan. Renungan ayat ini mengundang kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia peduli kepada kita. Dengan mempercayakan segala sesuatu kepadanya, kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Kitab Matius ayatnya ke-11 sampai 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus menawarkan istirahat dan kelegaan bagi kita yang merasa lelah dan terbebani. Renungan ayat ini mengajak kita untuk datang kepadanya dengan segala beban kita dan menerima kelegaan yang hanya bisa diberikan olehnya. Ini adalah panggilan untuk melepaskan diri dari beban yang kita pikul sendiri dan menemukan ketenangan di dalam Kristus.
Kitab Yakobus 1 ayatnya yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita merasa bingung atau tidak tahu harus berbuat apa, kita diundang untuk meminta hikmat dari Allah. Renungan ini dia berjanji akan memberikan hikmat dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya. Ia mengingatkan kita untuk selalu mencari petunjuk dari Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam menghadapi ketakutan dan ketidakpastian, renungan ayat ini memberikan penghiburan dan jaminan bahwa Allah selalu menyertai kita. Dia berjanji untuk meneguhkan dan menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Ini memberi kita keberanian untuk melangkah maju, yakin bahwa kita tidak pernah sendirian. Kitab 1 Korintus 10 ayatnya ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita diingatkan bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Renungan dia selalu menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini memberi kita pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Kitab Mazmur ayatnya yang ke-46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Renungan dalam masa-masa sulit kita dapat menemukan perlindungan dan kekuatan di dalam Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penolong yang selalu hadir dan dapat diandalkan. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita bisa berlindung dalam pelukannya yang penuh kasih dan menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah. Kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Renungan ini adalah damai yang melampaui segala pengertian, yang menjaga hati dan pikiran kita dalam situasi apapun. Ayat ini mengajak kita untuk tidak gelisah atau takut, karena kita memiliki damai yang kekal di dalam Kristus. Setiap ayat ini membawa pesan yang mendalam dan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga renungan ini membantu kita semua merenungkan firman Tuhan dengan lebih dalam
dan menemukan kekuatan serta penghiburan di dalam kasih setianya. Amin.